Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SMA Presiden, yang terhormat pada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Presiden, serta orang tua siswa dari kelas 10 yang saya hormati, dan anak-anak siswa kelas 10 yang saya banggakan. Sebelum acara hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Pra MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Adapun susunan acara pada hari ini tanggal 14 Juli 2020, yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua sambutan dari kepala sekolah mengenai Pra MPLS tahun pelajaran 2020-2021, yang ketiga gambaran mengenai MPLS yang akan disampaikan oleh Pak Endang selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yang keempat pemaparan teknis mengenai MPLS yang akan disampaikan oleh Pak Leo selaku Ketua MPLS, dan yang kelima itu penutup. Untuk acara pertama sudah dibuka dengan doa. Kita lanjutkan dengan acara kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Asep Sukendar. Silakan. Bapak, Ibu, orang tua dan wali siswa kelas 10 yang saya hormati, para siswa yang Bapak cintai, Bapak kasihi, dan Bapak banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridho dan hidayahnya pada pagi dan siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Pra MPLS yang dilaksanakan oleh bidang kesiswaan di SMA Presiden Boarding School Cikarang, Jawa Barat ini, dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan dijauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, khususnya pada saat kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sebagian saya lihat di layar monitor saya mendampingi putra-putrinya untuk mengawali kegiatan Pra MPLS di SMA Presiden ini. Bapak ucapkan selamat juga untuk para calon siswa kelas 10 SMA Presiden tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan acara Pra MPLS ini akan sedikit mengobati kerinduan kalian untuk bisa secepat mungkin datang ke sekolah, ya, bersama-sama dengan teman-temannya, bertemu dengan teman-teman yang baru, melihat kelasmu bagaimana, asrama kalian seperti apa. Tapi sekali lagi
Bapak meminta dengan sangat untuk sedikit bersabar, karena bagaimanapun kita tetap harus mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah, khususnya dalam mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera untuk mereda, hilang, dan aktivitas kita bisa seperti sedia kala, meskipun kita akan memasuki satu era yang disebut dengan new normal. Bapak Ibu sekalian, para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin harus segera diketahui baik oleh orang tua siswa maupun oleh calon siswa kelas 10 SMA Presiden. Karena hal ini tentu akan memberikan bekal awal, informasi awal bagi Bapak Ibu dan para siswa sekalian, sehingga pada saatnya Bapak Ibu akan bisa untuk memberikan dukungan dan sokongan penuh terhadap anak-anak kita, khususnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti. Baik, saya akan menayangkan beberapa tayangan dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Bentar, kami coba untuk baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa terkait dengan kegiatan dan strategi atau rencana strategi dari sekolah kita SMA Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai berangkat dari apa yang disampaikan dalam SKB 4 Menteri terkait zona dan kewilayahan untuk sekolah-sekolah bisa tidaknya mulai belajar dan melaksanakan KBM. Ada 3 wilayah yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk bisa melaksanakan KBM, yaitu zona merah, wilayah zona kuning, dan zona biru. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan supaya para siswa masih melaksanakan belajar di rumah masing-masing, BDR atau istilah lain dari. Ada satu zona, yaitu zona hijau. Di sini sudah mulai diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah dengan Bapak Ibu, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi bagi kita SMA Presiden yang berbasis asrama, menurut penjelasan Pak Menteri atau Mas Menteri,
Untuk sekolah-sekolah yang berasrama itu pelaksanaannya dihitung 2 minggu mundur dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang reguler. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa Kabupaten Bekasi, wilayah Cikarang dan Jababeka itu saat ini masih zona kuning. Bahkan informasi terakhir mendekati merah kembali karena ditemukannya klaster baru. Tetapi bersyukur alhamdulillah ini sudah bisa ditangani dengan baik oleh satuan tugas dari COVID-19 ini. Karena zona kita masih kuning, maka pembelajaran sementara ini masih belajar di rumah. Diperkirakan untuk kegiatan belajar di rumah di SMA Presiden ini mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020, dan kita saat ini mengawali kira-kira seperti itu supaya para siswa tidak kaget dengan pola pembelajaran yang akan kami lakukan. Jadi saya minta untuk sabar kepada anak-anak saya, siswa kelas 10 sementara masih belajar di rumah, dan tetap semangat belajar karena tidak akan mengurangi kualitas kalian dalam persiapan proses maupun hasil belajar. Dengan catatan motivasi dan semangat terus dipegang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pola pembelajaran daring atau BDR ini untuk SMA Presiden kita mencoba membagi dengan 4 tahapan. Andai di bulan itu ada 4 minggu, maka Bapak dan Ibu guru itu diwajibkan di minggu pertama untuk melakukan pembelajaran daring secara interaktif. Artinya Bapak dan Ibu harus bisa untuk berdiskusi, melakukan interaksi langsung, tentu lewat layar monitor dengan para siswa yang dimampunya. Di sana harus ada satu aktivitas yang sifatnya timbal balik, 2 komunikasi, 2 arah, agar para siswa bisa mengenal Bapak Ibu gurunya secara langsung, bertatapan walaupun dengan melihat layar. Demikian juga Bapak Ibu guru yang mengajar akan mulai mengenali para siswa. Barulah di minggu kedua Bapak Ibu guru bisa untuk memberikan materi dengan cara yang lain. Misalnya dengan men-share materi-materi pelajaran dengan berbagai metode dan cara tentu saja. Siswa menerima materi pelajaran itu, di sana ada petunjuk bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara memahami, bagaimana cara untuk bisa mencatat kalau ada materi-materi yang kurang dipahami. Nah, setelah minggu kedua prosesnya diikuti, baru masuk ke minggu ketiga. Kembali Bapak Ibu guru melakukan dialog dan interaksi aktif dengan para siswanya. Nah, di minggu ketiga ini mungkin akan sedikit lebih ramai karena siswa sudah mulai menyampaikan beberapa catatan, hal-hal yang akan ditanyakan, hal-hal yang kurang dipahami dan dimengerti kepada Bapak Ibu guru. Demikian juga jawaban Bapak Ibu guru pasti akan berkembang karena pertanyaan para siswa yang disampaikan kepada guru itu kadang-kadang bisa saja di luar lingkup materi, tapi masih berkaitan dengan materi yang disampaikan. Akan terjadi sebuah dialog yang barangkali cukup menghidupkan. Nah, setelah itu di minggu keempat baru Bapak Ibu guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan memberikan simpulan barangkali atau memberikan tugas di sini
atau memberikan ulangan jika diperlukan, yang semuanya bersifat evaluatif, mengukur sampai sejauh mana para siswa yang sudah belajar selama 3 minggu pertemuan itu bisa memahami atau belum. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu diketahui proporsi materi untuk kegiatan belajar selama daring, dan mungkin ini juga akan kita gunakan selama new normal, yaitu penggunaan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian. SMA Presiden menggunakan kurikulum 2013 atau K13 dengan proporsi 50%. Artinya pengambilan proporsi ini memang sudah sejalan dengan arahan dari kementerian juga, sehingga materi-materi yang dipilih untuk diberikan kepada para siswa itu dipilih materi-materi yang intinya saja, dan ini sudah kami bahas dalam rapat kerja sekolah minggu yang lalu, dan Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini semua, sehingga materi-materi inti yang akan disampaikan kepada para siswa sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Sedangkan 50% berikutnya kita akan mengambil dari kurikulum khusus atau kurikulum internal SMA Presiden Boarding School. Nah, materi yang ada di kurikulum khusus atau kurikulum internal ini adalah materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi kalau para siswa atau Bapak Ibu orang tua membandingkan kurikulum internal, kurikulum khusus ini dengan sekolah lain, tentu akan sangat berbeda. Karena bisa jadi kebutuhan di SMA Presiden Boarding School dibandingkan dengan kebutuhan di sekolah-sekolah yang lain tidak akan sama. Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adapun prinsip dari kurikulum khusus atau kurikulum internal yang dibuat oleh sekolah kita adalah yang pertama, kurikulum ini harus berbasis life skill, keterampilan hidup. Artinya akan memberikan siswa tidak hanya sesuatu yang sifatnya konseptual, tetapi harus juga aktual. Aktual dalam arti anak-anak ini bisa untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, bisa melakukannya langsung, bisa merasakannya secara sendiri, secara individual. Lalu selain aktual juga harus kontekstual. Artinya keterampilan dan materi kegiatan yang diberikan di dalam kurikulum khusus atau internal ini harus sesuai dengan kebutuhan saat ini. Misalnya kita sedang dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kebutuhan beberapa waktu yang lalu yang sangat mendesak dan diperlukan oleh semua orang dan seluruh kalangan masyarakat. Misalnya bagaimana kita membutuhkan masker seperti ini. Siswa harus bisa untuk membuat masker tentu saja. Bagaimana kita membutuhkan hand sanitizer, siswa juga harus bisa membuat itu. Dan tentu dalam mata kegiatan yang berbasis life skill, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan kita bisa melakukan. Yang kedua, sifatnya tangible product, menghasilkan karya. Tentu untuk mata kegiatan yang bisa menghasilkan karya banyak dari berbagai sisi kehidupan. Ada kegiatan-kegiatan mungkin unsur seni, ada unsur teknik, ada unsur pertanian. Nanti akan kami sampaikan dalam tayangan. Jadi menghasilkan sesuatu karya, dan kita berharap karya ini bisa untuk membangkitkan semangat dan membanggakan diri para siswa. Lalu yang berikutnya, ini metode ini memang sudah lama, metode Pakemi, ya, malah kalau kita ada pro-nya, Pakemi Pro, yaitu pembelajaran yang aktif
Siswa 80% aktif, guru cukup 20% saja. Kreatif, guru mengajar dengan metode dan strategi serta teknik yang kreatif. Siswa juga belajar dengan penuh kreativitas. Efektif artinya dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi tempat bisa kita lakukan seefektif mungkin. Yang berikutnya menyenangkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Pengalaman kami selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BDR ini, keluhan pertama dari siswa dan orang tua adalah rasa jenuh. Rasa jenuh siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itulah kami mencoba nanti untuk membuat pelajaran yang diikuti oleh para siswa semata-mata tidak hanya mengambil dari kurikulum nasional, tetapi juga kita coba untuk memanfaatkan kurikulum internal SMA Presiden yang sifatnya menyenangkan tadi, belajar tapi tidak terasa belajar. Yang berikutnya inovatif. Inovatif artinya bagaimana siswa bisa melakukan inovasi dalam berbagai hal tanpa harus memerlukan bantuan dari orang lain. Secara individu dia bisa melakukannya sendiri di rumahnya sendiri dan akan digunakan oleh dirinya sendiri, bahkan kalau perlu ya dimanfaatkan untuk kebutuhan orang lain. Bapak Ibu sekalian, para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang berikutnya adalah prinsip pembelajaran ini bisa dilaksanakan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Secara mandiri terutama Bapak atau kami peruntukkan bagi siswa yang di tempat tinggalnya jauh dari teman-temannya yang lain, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu guru harus memberikan porsi mata kegiatan yang diberikan dan bisa dilakukan sendirian. Tetapi bagi para siswa yang ada di wilayah secara kebetulan memiliki teman yang rumahnya dekat, maka siswa-siswa ini bisa untuk bersama-sama berkelompok melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi ada dua pilihan dan Bapak Ibu guru nanti harus menyesuaikan mata kegiatan yang diberikan, apakah kepada siswa secara mandiri, individu, maupun kepada siswa yang berkelompok. Yang berikutnya prinsip dari kurikulum khusus atau internal ini adalah kurikulum ini harus merupakan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Misalnya di sana ada mata pelajaran matematika karena ada yang harus dihitung dan diukur. Ada mata pelajaran ekonomi karena di sana ada perhitungan untung dan rugi. Di sana ada mata pelajaran bahasa karena harus membuat laporan dari semua kegiatan dan harus dideskripsikan atau dipublikasikan, dilaporkan baik untuk kepentingan siswa sendiri maupun untuk kepentingan Bapak Ibu guru. Mungkin di sana ada juga mata pelajaran kimia karena materi yang diberikan bersinggungan dengan bahan-bahan kimia, atau ada mata-mata pelajaran yang lain yang disesuaikan nanti dengan mata kegiatan apa yang dilakukan pada saat. Jadi kolaborasi ini adalah upaya kami untuk mengurangi beban belajar para siswa. Karena selama ini kalau kita belajar berdasarkan kurikulum nasional atau K13, umumnya Bapak Ibu guru mata pelajaran hanya mengajarkan mata pelajarannya masing-masing. Nah, itulah tujuan kami, target dan fokus kami dengan kolaborasi ini. Mata pelajaran atau mata kegiatan dari kurikulum khusus atau internal ini akan bisa dilakukan oleh siswa dengan beban tidak seberat sebagaimana kurikulum nasional dilaksanakan. Bapak Ibu orang tua dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu saya sampaikan juga tentang ragam aktualisasi dari kurikulum khusus atau kurikulum internal. Ini hanya beberapa contoh saja.
dalam pelaksanaannya nanti ini mungkin bisa berkembang lebih banyak lagi, dan pasti orang tua akan memberikan masukan kepada sekolah tentang hal-hal apa yang barangkali akan lebih bersifat life skill, ya, bersifat keterampilan yang bisa lebih aktualistik bagi para siswa dari SMA Presiden yang hampir sebagian besar tidak hanya dari wilayah Jawa Barat dan Jawa, tetapi 40% saya lihat dari data berasal dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian dan para siswa, ini beberapa contoh saja. Nanti ada kegiatan elektronika, siswa untuk membuat running text, membuat lampu LED, atau merangkit lampu LED, dan dinyalakan dengan solar cell, jadi tidak menggunakan listrik PLN, ya, tapi digunakan. Dan ini nanti akan dibimbing. Kita memprediksi kalau menurut arahan dari kementerian kira-kira akan dimulai pada bulan Januari 2021 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak ada perubahan lagi, dan untuk itulah kami sudah mempersiapkan bagaimana pelaksanaan KBM di new normal. Bapak Ibu sekalian, para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang pertama yang akan kami lakukan adalah bahwa setiap warga sekolah termasuk para siswa yang akan masuk ke kampus SMA Presiden itu harus pernah melaksanakan rapid test atau tes swab secara mandiri. Jadi masuk sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa dan para siswa itu sudah membawa surat bahwa siswa ini sudah melaksanakan rapid test, ya, atau swab test secara mandiri di daerahnya masing-masing, dan itu akan menjadi salah satu prasyarat untuk bisa masuk ke kampus SMA Presiden. Yang berikutnya kegiatan-kegiatan protokol kesehatan yang sudah biasa kita lakukan, ada termogan yang mengukur suhu tubuh baik pada saat mau masuk kelas maupun masuk asrama, alat-alat cuci tangan, sabun kita sudah siapkan, masker sudah kita siapkan, hand sanitizer juga sudah kita siapkan, bahkan face shield juga akan kita siapkan, minimal satu siswa satu. Kalaulah ada dari Bapak Ibu orang tua yang ingin memberikan tambahan jumlah alat-alat ini, tentu kami persilahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa, nanti di kelas pun kita akan menyiapkan disinfektan untuk masing-masing meja, sehingga setiap siswa akan menggunakan meja itu harus menyemprot terlebih dahulu meja dan kursinya. Tentu dengan perlengkapan lain kita siapkan labnya untuk jaga jarak baik di kelas, di asrama, di ruang makan, di tempat ibadah atau tempat-tempat yang lain pun kita sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itulah untuk di kelas misalnya, karena ketentuan dari Mas Menteri kita, ya, dari Kemendikbud, bahwa setiap kelas tidak boleh lebih dari 18 orang jumlah siswa, maka karena jumlah siswa di SMA Presiden tiap kelasnya itu lebih dari 18, oleh karena itulah akan dibuat sistem KBM shifting atau secara bergiliran. Pada kesempatan lain nanti akan disampaikan secara rinci bagaimana pola shifting. Namun secara garis besar pola shifting ini adalah pembelajaran yang dibagi dua shift. Shift pertama nanti para siswa akan masuk pukul 8 sampai dengan pukul 12. Lalu ada istirahat panjang di sana, ya, ada makan siang pukul 12 sampai dengan pukul 13. Nah, mulai pukul 13 nanti akan dilanjutkan dengan shift berikutnya, shift kedua. Nah, selama shift pertama belajar, siswa yang akan belajar di kelas di shift kedua itu bisa mengikuti
pembelajaran teman-temannya secara daring di asrama. Nah, demikian juga sebaliknya, pada saat shift kedua berada di kelas, teman-teman yang sudah belajar di shift pertama itu bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh teman-temannya di shift kedua. Jadi ada semacam pemantapan. Kalau pada pertemuan pertama ada yang belum paham, maka dengan mengikuti secara daring kegiatan belajar teman-temannya yang shift kedua, itu diharapkan akan lebih memantapkan lagi, akan lebih memberikan pemahaman gitu ya, yang lebih kepada para siswa. Itulah sistem dari KBM yang kita lakukan secara shifting atau bergiliran. Selain itu juga mungkin ada hal-hal lain yang kita tiadakan. Salah satunya adalah ditutupnya kantin sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selanjutnya ingin saya sampaikan sedikit tentang kegiatan MPLS. Nanti ini akan dibolehkan lebih panjang, lebih rinci oleh Pak Dan. Bapak Ibu yang saya hormati para siswa, intinya di LPLS ini ada 3 hal penting yang harus dikenali, makanya namanya masa pengenalan lingkungan sekolah yang harus dikenali. Yang pertama adalah pengenalan personalia manusia, mulai dari kepala sekolah, para wakil, guru, staf, dan pengasuh yang ada di SMA Presiden. Yang kedua, mengenali tempat atau lingkungan, baik di dalam maupun di luar kampus. Di dalam kampus ya, ada berbagai tempat yang harus dikenali oleh dan diketahui oleh seluruh siswa. Mengapa di luar kampus? Karena ada beberapa fasilitas dari Yayasan YPUP dan Jababeka yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh SMA Presiden. Misalnya ada aula kubur yang ada di yayasan, atau ada kolam renang yang dimiliki oleh Jababeka, atau mungkin lapangan golf, karena itu adalah tempat salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib pada siswa. Jadi di dalam dan di luar kampus harus dikenali pada masa MPLS. Nah, selama dari, mohon maaf sekali lagi, kami dari sekolah barangkali hanya bisa memperlihatkan secara virtualisasi saja, ya, dengan film atau video atau foto-foto, supaya para siswa pada saat nanti tidak terlalu kaget untuk melihat tempat-tempat tersebut. Demikian juga dengan program kegiatan, secara umum nanti ada kegiatan rutin terjadwal, kegiatan sehari-hari, ada kegiatan terprogram, ekstrakurikuler misalnya, ada kegiatan terproyek, ada pentas seni, ada kegiatan-kegiatan outbound, atau ada kegiatan di luar kampus yang lain yang bersifat tradisi, bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek, termasuk juga kegiatan kreatif mandiri. Ya, siswa punya kelebihan dalam hal-hal tertentu, apakah itu dalam bidang penelitian, dalam bidang seni, tarik suara, menyanyi, dalam bidang keagamaan, atau dalam bidang apapun, silakan dilakukan dalam kegiatan program kreatif mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang berikutnya adalah kegiatan atau program pendidikan karakter dan disiplin yang akan dilaksanakan selama 2 bulan. Ini pelaksanaannya tentatif sekali lagi, dan baru akan bisa dilaksanakan secara psikli setelah nanti kita masuk ke new normal. Sedangkan di masa pandemi, BDR, belajar di rumah, BPC, belajar daring dan online seperti ini, kegiatan PPKD tidak bisa dilaksanakan. Seperti kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin nanti
baru dikenalkan lewat visualisasi, ya. Kegiatan RTS, kegiatan pengetahuan pendidikan bela negara, ada kegiatan outbound, ada kegiatan spiritual camp, ada tradisi dari SMA Presiden, dan banyak lagi kegiatan dalam PPKD itu yang intinya adalah ingin mengawali dalam pendidikan dan pembentukan karakter serta disiplin para siswa selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu tidak terasa, ya, karena kegiatannya cukup menarik, menyenangkan. Kegiatannya sangat menyenangkan. Nanti bisa tanyakan pada kakak-kakak atau abang-abang kelas 11 dan kelas 12 yang ada di SMA Presiden bagaimana menarik dan menyenangkan kegiatan selama PPKD. Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini ada beberapa program unggulan untuk kegiatan kesiswaan. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler golf. Mengapa kita sebut unggulan? Karena saya yakin akan sangat jarang, sedikit sekali, atau mungkin hanya sekolah kita yang memberikan ekstrakurikuler golf ini secara wajib. Nah, dalam tahun ini kita akan mencoba untuk membuat kegiatan ini bisa lebih profesional. Artinya kalau ada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan dan potensi di bidang golf ini, kita sudah insya Allah akan bekerja sama dengan Akademi Golf Hills, ya, yang ada di Australia, dan kemarin coachnya sudah datang ke sekolah berbincang dan berdiskusi untuk menindaklanjuti kegiatan ini bisa diprofesionalkan. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan sehingga para siswa ada yang menjadi golfer profesional dan menjadi juara tidak hanya di tingkat nasional, tingkat daerah, tetapi juga di tingkat internasional. Lalu yang berikutnya kegiatan paskibra. Ini juga merupakan kegiatan unggulan karena hampir setiap tahun ada perwakilan untuk tiap kabupaten, ada perwakilan untuk tingkat provinsi, dan kita bersyukur alhamdulillah tahun yang lalu ada 1 siswa yang mewakili sampai ke tingkat nasional, dan yang paling membanggakan siswa ini adalah sebagai penarik tali bendera. Jadi tim 3 yang di depan, tim 3 itu ada yang merentangkan, kan? Ada yang menarik dan mengingatkan tali. Nah, siswa ini yang menarik bendera, menarik tali bendera, ya, cukup membanggakan kita semua. Kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang para siswa termasuk kalian yang sekarang menjadi kelas 10 akan menjadi salah satu atau sekian orang perwakilan baik di tingkat provinsi, kabupaten atau nasional dalam bidang paskibra. Siapkan saja fisik dan mentalnya untuk itu, ya. Lalu yang berikutnya maka kegiatan berbasis life skill tadi sudah saya sampaikan, kita padukan ini dalam mata kegiatan kolaboratif. Lalu ada kegiatan RPS dan tradisi SMART, ini juga hanya ada di kita dan menjadi salah satu yang menjadi daya tarik selama ini. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan pengalaman lebih kepada anak-anak secara terbatas karena tidak semua bisa mengikuti. Kita selalu mengikuti kegiatan program Cing'ai di Singapura. Cing'ai ini kalau di Indonesia mungkin seperti PRJ, ya, Pekan Raya Jakarta, kira-kira seperti itu. Dan di beberapa daerah sekarang sudah ada, ya, di Jember misalnya ada penampilan pakaian yang unik-unik itu misalnya. Dan di beberapa tempat mungkin juga ada seperti itu. Nah, ini kegiatan ini, program ini sifatnya terbatas, artinya tidak semua siswa bisa mengikuti. Hanya kita memberikan kesempatan kepada siswa yang siap untuk mengikuti itu, ya, dengan berbagai konsekuensi tentunya. Demikian juga dengan summer camp study, ya, ke beberapa negara Eropa. Tahun lalu kita
kita sudah memberangkatkan kurang lebih 25 orang siswa, termasuk beberapa orang tua ada yang mengikuti ya, ke daerah Eropa, ke negara Belanda, Prancis, Jerman, dan Belgia. Ini pun kita lakukan secara terbatas karena selain terbatasnya tempat, juga dalam pengaturannya cukup lumayan rumitnya. Dan untuk summer camp study ini tidak setahun sekali, tapi kemungkinan atau biasanya kita lakukan 2 tahun sekali. Ini juga menjadi unggulan karena ternyata dari siswa-siswa yang ikut dalam program-program yang kita laksanakan di luar negeri, banyak yang menindaklanjuti untuk studi lanjut setelah lulus SMA di sana, baik di Singapura maupun di negara Eropa. Lalu unggulan apa yang bisa kita banggakan selama ini, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi ciri khas ya, sekolah kita melalui kegiatan organisasi kesiswaan yang ada. Jadi di sana selain siswa aktif di organisasi kesiswaan, juga ada nilai plus dalam rangka pendidikan dan pembentukan karakter mereka. Yang berikutnya adalah aktualisasi kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari di asrama. Ini juga menjadi keunggulan bagi sekolah kita, karena siswa bisa untuk mempraktikkan langsung bagaimana saya contohkan misalnya pada saat bangun pagi yang beribadah itu tidak hanya siswa-siswa yang beragama Islam, tetapi yang beragama lain pun sama-sama melakukan ibadah di tempat yang berbeda tentunya, tapi dalam waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan. Di sana terasa betul bagaimana sikap toleransi dan saling menghargai antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Itulah beberapa program kesiswaan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya untuk bidang pengasuhan, proses pengasuhan yang kita lakukan dalam bentuk pembinaan, tentu ada dasar yang harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama dasarnya adalah tentang visi dan misi dari sekolah. Ini menjadi dasar utama pelaksanaan proses pembinaan, pengasuhan dan kepribadian yang nantinya ini akan menjadi bagian dari pendidikan karakter para siswa. Yang kedua tentu saja kode kehormatan siswa. Kita punya kode kehormatan siswa dan kita anggap ini sebagai satu pedoman yang bersifat imperatif kategorial. Artinya kalau siswa melakukan kesalahan, melanggar salah satu dari kode kehormatan ini, maka siswa yang bersangkutan pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Lalu yang berikutnya adalah peraturan siswa atau PRASIS, merupakan peraturan kegiatan siswa sehari-hari di dalam kampus, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan apapun yang dilaksanakan sekolah, termasuk pada saat anak-anak kita sedang melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikutnya buku pengasuhan. Kalau ini lebih berkembang lagi. Buku pengasuhan berlaku utamanya saat anak-anak berada di asrama. Asrama ini adalah pengganti dari rumah mereka, sehingga perlu diasuh. Sehingga di sana nanti ada yang namanya wali asuh. Wali asuh itu bapak ibu guru yang ditugasi untuk membantu mengasuh siswa di asrama. Selain wali asuh ada pengasuh yang khusus nanti mempunyai tugas membina, mengasuh, mengendalikan, mengawasi siswa selama 24 jam pada saat siswa berada di asrama. Inilah proses pengasuhan yang kami laksanakan, dan tentu proses ini nanti kami akan coba lakukan. Pertama dengan melihat bagaimana sekolah kita mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa. Caranya bagaimana? Kita lakukan secara berulang-ulang
untuk mengerjakan hal yang sama. Dalam bentuk apa? Misalnya kegiatan rutin terjadwal, kegiatan sehari-hari siswa. Setiap hari siswa mengerjakan hal yang sama. Apa yang kita harapkan dari kompetensi yang dilakukan berulang-ulang ini? Harapannya dari kompetensi ini nanti akan menghasilkan sebuah confidence, rasa percaya diri yang tinggi dari para siswa. Sehingga dengan rasa percaya diri yang tinggi, kita coba untuk menghasilkan rasa percaya diri ini, kita coba bagaimana siswa berani bertanya di kelas misalnya, berani bertanya kepada guru di luar kelas, dan dia selain berani bertanya juga mau mendengar apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, apa yang disampaikan oleh teman-teman sekelasnya, tanpa rasa malu, tanpa rasa ragu. Ini untuk menciptakan sebuah confidence tentu harus dilakukan keberanian dan rasa malu pada para siswa. Berikutnya, dari kepercayaan atau confidence ini, kita harapkan munculnya curious, keingintahuan yang sangat besar dari para siswa, keinginan yang besar untuk belajar. Tidak hanya satu kompetensi, kalau bisa belajar berbagai kompetensi. Sehingga kalau saatnya nanti anak-anak ini siap bekerja, maka anak ini akan siap bekerja di bidang apapun dengan memiliki multi talenta. Karena tadi rasa ingin tahu yang besar. Oleh karena itulah bagi seorang pemimpin itu harus bersifat generalis, yaitu tahu sesuatu tentang segala, tahu banyak hal sedikit-sedikit, tetapi tentang berbagai hal. Itu generalis. Biasanya pemimpin berangkat dari sikap yang sifat yang generalis ini, bukan spesialis. Kalau spesialis itu tahu segala tentang sesuatu, ini pakar jadinya, harus menjadi ilmuwan namanya seperti ini. Banyak sekali tahu tentang segala sesuatu, tapi tentang satu hal saja. Nah, bagi kami dua-duanya memang bagus, tapi bagi mereka yang ingin menjadi seorang leader, maka sikap generalis itulah barangkali yang harus dipilih. Bapak Ibu sekalian, para siswa yang Bapak cintai dan berbanggakan, kalau saudara rasa keingintahuan yang tinggi, sense of curiosity yang tinggi, yang berikutnya diharapkan muncul sikap kreatif para siswa. Nah, bagaimana memunculkan sikap kreatif? Yaitu siswa harus bisa menemukan produk-produk, karya-karya, ciptaan-ciptaan, dan inovasi dalam berkarya. Nah, di sekolah kita, sikap kreatif ini kita buka ruang-ruang seluas-luasnya, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki sekolah, dengan keterbatasan yang dimiliki sekolah, para siswa harus bisa mengoptimalkan kreativitas yang dimilikinya. Dari kreatif, akhirnya kita berharap munculnya atau terciptanya manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan unggul, manusia-manusia Indonesia yang siap berkompetisi dengan manusia yang lain, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Karena dengan bekal kreatif dan terciptanya manusia yang tangguh dan unggul inilah nanti akan bisa menciptakan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, generasi-generasi manusia yang berbudi luhur, bermanfaat baik bagi keluarga, bangsa dan umat manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua ini harus diwarnai dengan sikap ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, barangkali itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan untuk Bapak Ibu orang tua dan apa yang Bapak sampaikan kepada siswa
akan memberikan informasi awal, menjadi bayangan pertama bagaimana nanti para siswa ini mengikuti proses pendidikan, proses pengajaran, proses pelatihan, dan proses pengasuhan di SMA Presiden Boarding School Cikarang yang kita banggakan. Terakhir, untuk para siswa yang ingin membacakan 2 buah pantun, izinkan saya untuk berbangga. Kembang melati di tengah tanah, pesinden bernyanyi lagu Serimpi. Senang hati melihat siswa datang di SMA Presiden yang kita cintai. Sudah satu lagi. Dari Palembang sampai Papua, membawa mangga berwarna-warna. Hati senang dan bahagia melihat siswa ceria dan sukacita. Terima kasih Bapak Sian. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu orang tua siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Sunendar atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, mohon izin kepada Ibu Bapak orang tua siswa, kami akan break dulu selama 5 menit. Maka setelah break, kita akan lanjutkan dengan acara ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan acara selanjutnya mengenai gambaran masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Endang. Kepada Bapak Endang, disilakan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Asep Sunendar, rekan-rekan wakil kepala sekolah yang saya hormati, juga panitia MPLS yang saya hormati, teman-teman guru, para wali kelas, juga Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa kelas 10, serta anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kali kita mungkin bertatap layar. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama suasana kembali kondusif dan kita bisa diizinkan untuk saling bertatap muka secara langsung dalam kegiatan di SMA Presiden. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan saya menyampaikan kembali yang tadi terlupakan tinggal perlu disampaikan. Saya coba untuk menyampaikan kembali bahwa dalam kondisi seperti ini ataupun kondisi normal sekalipun, pendidikan itu harus ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah sebagai penyelenggara dan manajemen dengan para orang tua serta siswa tentunya sebagai subjek pendidikan. Sebab apabila tidak, visi misi ataupun program-program yang sudah kita rencanakan dan kita susun sedemikian rupa tidak bisa terlaksana. Terlebih di tengah kondisi COVID seperti sekarang ini. Pandemi ini sangat luar biasa,
sehingga dalam banyak hal kita harus bergandengan tangan, bekerja sama antara siswa, para orang tua, dan juga sekolah dalam rangka menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, di suasana normal, anak-anak, para siswa masuk asrama, mereka langsung bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ada di asrama. Lantas, bagaimana program pembinaan kesiswaan dan pengasuhan selama masa DDR ini? Saya akan coba bayangkan. Yang pertama, bahwa pada saat kegiatan DDR, kegiatan siswa atau kegiatan pengasuhan yang kita lakukan adalah ini kita melatih anak kita. Yang pertama, mereka harus membuat jadwal harian, jadwal kegiatan harian selama BDR. Di selama BDR, mereka aktivitas apa saja yang dilakukan, itu dibuatkan dalam jadwal. Nanti kita berikan contoh. Kenapa harus ada jadwal, harus tertulis, supaya ada patokan bagi para siswa, bagi anak-anak, juga untuk orang tua memonitor kegiatan anak-anak kita ini. Dan setelah itu dilaporkan ke sekolah, dikonsultasikan dan disampaikan, disupervisi oleh wali kelas, oleh pembina asrama, atau oleh wali asuh, sehingga anak-anak kita kegiatannya menjadi terkontrol. Kemudian yang kedua, mengisi form jurnal pengasuhan. Mengisi form jurnal pengasuhan. Jadi kita akan buatkan jurnalnya, ya, kita akan buatkan jurnalnya, dan kita upayakan ini bisa familiar dan mudah digunakan. Ya, easy to use misalnya. Ya, kita akan coba untuk seperti itu, sehingga akan kita gunakan teknologi yang sedang kita upayakan masuk ke dalam sistem informasi sekolah di JIBAS yang kita gunakan, sehingga orang tua bisa melihat, membuka JIBAS, ya, kemudian mengisi jurnalnya dengan klik-klik gitu. Nanti nilai bisa langsung sampai, bisa langsung diproses dan bisa dilihat hasilnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan kreatif, baik dalam bentuk tugasan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandiri. Ini kita harapkan tidak hanya pada saat BDR, tetapi juga ketika offline ataupun kita laksanakan di sekolah. Kemudian tadi saya sampaikan, bagaimanakah contohnya untuk kegiatan atau kegiatan harian selama BDR, belajar dari rumah. Ini kita buatkan formatnya kira-kira seperti ini. Itu kita contohkan harinya hari Senin. Ya. Biasa di asrama sini jam 4.30, jam 4.30 mereka harus bangun. Para siswa harus bangun. Dari pembina asrama, wali asrama akan membantu membangunkan para siswa pada jam tersebut. Setelah mereka bangun semuanya, kemudian kalau kebiasaan di sini, ya, langsung merapikan tempat tidur. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini yang sesungguhnya itu merupakan latihan untuk pembudayaan disiplin atau karakter, itu yang ingin kita siapkan kembali kepada orang tua. Dan kita yakin, dan saya yakin bahwa di rumah pun sudah seperti itu. Ya, kita tinggal menguatkan kembali, tinggal menyampaikan kembali, dengan harapan kalau yang sudah melaksanakan menjadi kuat. Oh iya, memang kita butuh hal-hal seperti itu. Jadi begitu mereka bangun tidur, mereka harus melipat selimut, merapikan spraynya. Tempat tidurnya ditarik spraynya supaya kencang. Yang kedua, setelah mereka bangun, langsung mempersiapkan untuk ibadah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap pagi kegiatan ibadah di sekolah ini, di asrama kita,
tidak hanya yang muslim, tapi seluruh siswa ya, ikut melaksanakan ibadah. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya harus bangun pagi, harus melaksanakan ibadah, ikuti doa. Selesai ibadah pagi, sholat subuh, ya, berjamaah. Kemudian olahraga pagi dan juga makan pagi. Olahraga pagi, mandi pagi, beres semua baru sarapan pagi, persiapan diri. Nah, ini juga kami contohkan untuk jam-jam. Karena kita pelaksanaan belajarnya itu selama masa PDR ini dilaksanakan mulai jam 8. Ya, jam 8 sampai dengan jam 9 itu PDR sesi 1. Ya. Jadi setiap mata pelajaran 60 menit dalam masa saat ini. Nanti secara teknis ya, akan disampaikan pada saat MPLS. Bagaimana pembelajarannya, gurunya siapa saja, itu akan disampaikan oleh bagian kurikulum ketika MPLS akan dilaksanakan tanggal 20 bulannya. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini sehingga berakhir pada 13 sampai 14.00 ini BDR sesi yang keempat. Belajar kegiatan mandiri anak-anak kita, belajar mandiri malam hari, ya, kemudian istirahat. Itu kegiatan-kegiatan yang ingin kami sampaikan, dan tentunya harus ada kerjasama antara sekolah, sekali lagi saya katakan, dengan Bapak Ibu Lima yang memonitor secara langsung. Nah, secara jurnal seperti apa? Ini kita sudah buat jurnalnya. Ya, ada jamnya di sana, ada kegiatannya, ya, ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya ketika siswa melaksanakan bangun pagi, melaksanakan merapikan tempat tidur, merapikan sendirian selimut, dan merapikan spray, persiapan ibadah, itu kita bisa lihat bagaimana mereka, apakah sangat baik, sangat senang melaksanakan itu, atau hanya senang saja, atau cukup, atau kurang senang, atau bahkan sangat tidak senang. Yang isinya orang tua betul. Ya, kita perhatikan sikap mereka. Sangat baik menerima tugas ini, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Nanti orang tua memberikan keterangan di situ. Oh, ini seperti ini karena apa? Di akhir orang tua membutuhkan maafnya. Ya. Di bawahnya tanda tangan dari siswa. Siswa kemudian diketahui oleh orang tua. Orang tua bisa apa? Bisa ibu, bisa ayah, bisa bunda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para orang tua siswa dan juga anak-anak sekalian, kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan-kegiatan kreatif yang akan kita laksanakan, yang akan kalian ikuti dan laksanakan dalam bidang seni misalnya. Yang pertama fotografi. Ini sebagai contoh, kalau nanti ada masukan lain dalam perjalanan bisa kita tambahkan. Cipta lagu, cipta puisi, kemudian membuat poster terkait dengan isu yang sekarang masalah COVID, itu bisa kita. Dan ini bisa kita lombakan satu angkatan 17 ini yang jumlahnya 127 saat ini, itu bisa kita lombakan tingkat angkatan. Bahkan bisa juga kita lombakan di tingkat sekolah, bersaing dengan ataupun berlomba dengan kelas 11 dan kelas 12. Yang kelima, membuat video pendek. Ya, video pendek tentang budaya, video pendek apapun gitu ya, yang bisa dilakukan dengan kita dalam situasi yang COVID ini. Kemudian kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang kedua adalah dalam bidang ilmiah. Kita berharap kepada anak-anak mampu untuk menyimak, mengikuti perkembangan berita-berita aktual baik lokal maupun nasional dan internasional. Jadi mereka harus lihat, nonton TV, ya, baca koran, kalau dulu sekarang mungkin tinggal mencari di Google, itu
sudah banyak sekali. Ini anak-anak harus tahu dan juga harus mengerti bagaimana misalnya perkembangan situasi pandemi COVID saat ini. Dan yang ketiga adalah olahraga dan samanta. Olahraga dan samanta ini yang kita anjurkan. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk olahraga pagi. Nanti dalam jurnalnya ada itu, di olahraga atau tidak. Syukur-syukur bersama dengan adiknya, kakaknya, bapak ibu bersama-sama olahraga pagi. Walaupun olahraga yang tidak memberatkan, hanya untuk relaksasi atau kebugaran saja. Kemudian belajar push up, karena nanti di sini salah satu kegiatan kita untuk membentuk fisiknya itu dengan cara push up. Bisa kita lihatlah, anak-anak sekalian bisa lihat video ya bagaimana cara push up yang baik itu seperti apa. Dan harus bertahap. Ya, jangan karena merasa tenaganya besar langsung sekali push up 40 kali. Ini akan bisa mencederai otot kita. Jadi dimulai dari 5 kali. 5 kali itu sampai dengan seminggu misalnya 5 terus, nanti sudah minggu berikutnya tambah 10, tambah lagi. Jadi jangan sekaligus banyak, termasuk pull up dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu membuat senam kreasi. Tadi di atas kita ada membuat video pendek. Nah kalau gitu video pendeknya saya isi dengan senam kreasi saja. Senam yang dibuat sendiri, gerakannya sendiri, diiringi oleh musik yang memang cocok divideokan. Nah itu bisa kita lombakan di tingkat siswa. Nanti secara teknis akan kita atur lagi, akan kita sampaikan pada saat proses belajar kita ini. Ya, bagaimana ketentuannya, ya, itu akan kita sampaikan kemudian. Yang terakhir adalah kuliner. Secara daring bisa kita laksanakan, ya, secara daring bisa kita laksanakan. Bukan masaknya yang daring ya, tetapi pemantauannya, ya, penugasannya itu bisa dilaksanakan. Dari sekolah misalnya kita sepakati lomba membuat pisang goreng, atau tanpa dilombakan pun siswa membuat pisang goreng. Itu hal yang sederhana bagi ibu-ibu, tetapi bagi anak-anak kita itu menjadi hal yang berbeda atau mungkin memiliki pengalaman yang luar biasa. Bagaimana cara membeli tepungnya, memilih pisangnya seperti apa, belanjanya di mana, ya, biar anak-anak kita yang melakukan, ya, supaya semakin dia merasakan ketika dia bertemu dengan pedagang gorengan misalnya atau pedagang besar, dia bisa merasakan ternyata seperti ini ya, sulitnya atau seperti ini ya pengalaman yang saya dapat kalau harus membuat pisang goreng. Sampai begitu jadi, bagaimana dia mampu atau tidak menjajakan pisang goreng karyanya itu, atau dinilai oleh ayah, oleh ibu, begitu dimakan rasanya itu seperti apa adonannya, keasinankah atau kemanisan atau seperti apa, atau terlalu gurih, itu bisa kita create, ya, dan kami seperti yang kami sampaikan ini, hal-hal ini akan kita laksanakan. Tidak hanya pada saat PDR, tetapi juga ketika situasi yang normal. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang saya banggakan, untuk informasi mengenai pembinaan siswa dan pengasuhan selama masa PDR itu yang akan kita laksanakan. Tentunya hal ini tidak lepas dari kerjasama kita semua. Kami terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal yang kami uraikan, ya, yang perlu untuk ditambah, kami juga bisa mempersilakan, bisa nanti langsung menghubungi saya lewat WA ataupun juga bisa email
email ya, supaya sekolah anak-anak kita ini betul-betul terasa hidup dan mereka bisa merasakan tidak hanya sekolah di sini, tapi juga berkegiatan, berteman, berkawan, berkeluarga dan bersaudara dengan yang lain-lain. Mungkin Bapak-Bapak sekalian, saya kira memiliki pengalaman yang banyak begitu bagaimana hidup di asrama untuk sebagian orang tua. Dan di asrama itu dinamikanya sangat luar biasa. Ada mereka yang sedih, ada mereka yang bahagia, gembira dan lain sebagainya. Yang pasti di sekolah kita perlu anak-anak ketahui sejak sekarang ya, bahwa sekolah kita ini sekolah yang multikultural, multi agama, multi etnis, dari manapun ada di sini, etnis apapun ada di sini, dan agama berbagai agama juga ada di sini. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi, kehidupan beragama di sekolah kita ini Desa Presiden berjalan dengan baik. Mereka bisa hidup berdampingan, ya, kita hidup berdampingan menjalankan ketentuan agama kita masing-masing. Dalam beberapa hal semuanya saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi informasi. Ya. Tadi juga ada permintaan dari orang tua atau kepala sekolah. Bagaimana Pak? Apakah hasil dari penyampaian ini bisa di-share ke orang tua? Ya. Jadi nanti akan kami sharekan dengan mungkin beberapa revisi menyesuaikan nanti untuk di-share ke orang tua. Kita akan berikan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku. Mudah-mudahan situasi kita segera membaik dan anak-anak kita dan kami juga sudah kangen Pak Bu, ya, sudah kangen sama anak-anak karena hanya lihat ya seperti ini saja, belum tahu namanya si A si B itu belum tahu. Jadi juga kami kangen untuk menerima menyambut peserta didik yang baru. Termasuk Bapak Ibu juga sudah sangat kangen ingin segera menerima anak-anak sekalian. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan mengenai gambaran masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Presiden untuk tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya acara akan dilanjutkan pemaparan teknis masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ketua MPLS yaitu Pak Leo. Kepada Pak Leo disilakan. Terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan, yang terhormat orang tua, wali murid, serta didik pelajaran 2020-2021, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan teknis pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun tema untuk MPLS tahun 2020-2021 yaitu membangun karakter peserta didik berprestasi dan cinta tanah air dari rumah. Kemudian untuk petunjuk penggunaan Google Meet, jadwal kegiatan MPLS daring sama Presiden serta tata tertib peserta MPLS. Adapun jadwal kegiatan selama MPLS dari SMA Presiden yaitu selama 3 hari
dimulai dari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan Rabu 22 Juli 2020. Untuk kegiatan yang dimulai pada hari Senin yaitu ada upacara pembukaan MPLS. Nah, untuk upacara pembukaan MPLS ini nanti kami harapkan pada siswa-siswi kelas 10 menggunakan seragam sesuai dengan kebutuhan yang akan nanti Bapak jelaskan. Kemudian setelah ada upacara dilanjut dengan pemutaran video profil SMA Presiden, dilanjut dengan sambutan Direktur Sekolah SMA Presiden, dan ada perkenalan guru dan staf SMA Presiden dan pembagian kelompok tugas MPLS. Nanti akan kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, itu untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua dimulai dari jam pukul 10.00 sampai dengan 10.40 pengenalan kurikulum SMA Presiden yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian akan dilanjut dengan pengenalan kegiatan PPKD dan bela negara serta pengenalan basis. Di hari selanjutnya, Rabu tanggal 22 Juli 2020 dimulai pada pukul 10.00 perkenalan kegiatan ekstrakurikuler SMA Presiden yang mana tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan ada ekskul wajib yang ada di SMA Presiden, dan ini akan kita perkenalkan lewat tayangan video yang seolah akan merangkum semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Presiden. Dilanjut lagi dengan pengumuman lomba poster, video, serta puisi bertema COVID-19 dan budaya daerah. Nah, nantinya akan ada tugas yang akan diumumkan pada hari Rabu atau hari ketiga terkait tentang lomba seperti itu. Kemudian setelah itu dilanjut dengan orientasi perkenalan siswa setiap kelompok yang akan didampingi oleh guru atau wali kelas sementara sampai dengan selesainya masa kegiatan MPLS. Itulah kegiatan MPLS dari SMA Presiden. Adapun tata tertib peserta MPLS secara virtual, yang pertama mematuhi serta mentaati prasetya dan kode kehormatan siswa, dan ini wajib bagi siswa untuk menaati prasetya dan kode kehormatan yang nanti filenya akan kita kirim lewat grup yang sudah dibuat peserta didik kelas 10 angkatan 17. Yang kedua, memakai pakaian. Nah, ini penting sekali. Selama kegiatan MPLS berlangsung, siswa diwajibkan untuk menggunakan kemeja berwarna putih, berlengan panjang, dasi berwarna hitam, serta celana panjang berwarna hitam. Seperti itu. Yang ketiga, selalu menggunakan nemplek MPLS SMA Presiden tahun pelajaran 2020-2021 yang nanti akan kita bagikan filenya. Keempat, selama penerimaan materi, siswa serta didik diwajibkan harus duduk dengan tegak, tangan dalam kondisi berada pada paha, kecuali pada saat upacara. Nantinya pada saat upacara kami mohon untuk peserta didik dapat mengambil posisi diri sempurna layaknya seperti mengikuti pada upacara sesungguhnya. Yang kelima, siap dan bergabung dalam pautan yang sudah diberikan maksimal 15 menit sebelum agenda dimulai. Keenam, mengisi daftar hadir melalui Google Form yang akan dibagikan, dan ini harus menyertakan foto kesiapan peserta. Jadi pada saat peserta akan mengikuti kegiatan MPLS, kami dari panitia
berharap untuk peserta didik memfoto untuk kesiapannya seperti itu. Maksimal 15 menit sebelum kegiatan daring dimulai. Kemudian poin 7. Ini sekali, rambut untuk putra dipotong dengan ketentuan samping 1 cm, kepala bagian atas 1,5 cm atau 1,5 cm. Putri, rambut yang menyentuh bahu diikat satu di belakang atau di gulung menggunakan ikat rambut hitam, tidak berponi. Untuk yang berkerudung menggunakan kerudung warna hitam rapi. Poin 8, kuku harus pendek, bersih dan rapi. Nanti akan ada pemantauannya, akan kita lihat selama kegiatan berlangsung. 9, berbicara dengan menggunakan bahasa yang baku, baik dan sopan. Ya, meski kita mengadakan secara daring, melaksanakan secara daring, ya, kami mohon untuk bahasa yang baik, sopan, yang baku agar dipergunakan seperti itu. Selanjutnya 10, menggunakan satu tema atau salah, tolong, terima kasih, dan maaf. Poin 11, mengucapkan identitas diri sebelum berbicara. Nah, ini ada di poin 12, menggunakan kata siap dan izin dalam berbicara, bertanya, dan lainnya. Contoh, siap Bu, siswa Abraham izin bertanya. Nah, seperti itu untuk cara penggunaan bahasanya ketika berbicara atau bertanya atau yang lainnya. Jadi menyebutkan nama dahulu, kemudian keperluannya sebutkan. 13, menyapa seluruh warga sekolah ketika bertemu atau berpapasan. 14, menjunjung tinggi norma kesopanan serta hormat kepada kepala sekolah, guru dan karyawan, kakak kelas serta teman sebaya. 15, menghafalkan prasetya dan penghormatan siswa serta mars dan himne SMA Presiden. Kalian akan kita bagikan. Poin 16, selalu disiplin, aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan kita lihat, akan kita nilai siswa-siswi yang melaksanakan disiplin, aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Nantinya akan kita cari yang terbaik siswa dan siswi selama mengikuti kegiatan MPLS. Yang ketujuh, selalu menjaga nama baik SMA Presiden dimanapun berada. Ini penting sekali, meskipun kalian berada di rumah, karena kalian sudah melekat alamat kalian SMA Presiden, ya, jadi berharap untuk menjaga nama baik dimanapun kalian berada. 18, mematuhi seluruh tata tertib MPLS. 19, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS dengan tertib. Itulah untuk tata tertib selama mengikuti kegiatan MPLS. Nah, adapun ilustrasi atau ketentuan pakaian dan rambut yang tadi sudah saya sampaikan. Poin yang pertama, memakai pakaian untuk kemeja berwarna putih, lengan panjang, dasi berwarna hitam, serta celana panjang berwarna hitam. Poin kedua, selalu menggunakan hashtag saat mengikuti MPLS SMA Presiden tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Jika putri berhijab menggunakan hijab berwarna hitam dengan kondisi seperti ini. Untuk putra, ya, memotong rambut sesuai dengan ketentuan samping 1 cm, kemudian bagian kepala atas 1,5 cm. Sedangkan untuk putri yang tidak berhijab, rambut yang menyentuh bahu diikat satu di belakang atau digulung menggunakan rambut hitam tidak berponi, ya, seperti ini.
Kemudian ini adalah contoh MTek yang akan kalian dapatkan. Ya, ini nanti ada linknya, kita bagikan linknya. Ya. Setelah link dibagikan, silakan kalian klik dan di print, dilaminasi, dan diberi gantungan berupa pita berwarna biru tua. Serta jangan lupa untuk diberi foto ukuran 4x6. Jadi kalian nanti tinggal menempelkan fotonya saja. Untuk lightboardnya semuanya sudah kita buatkan, tinggal kalian download di link yang sudah kita sediakan. Seperti itu. Adapun untuk panduan mengikuti virtual MPLS Sobat Presiden, yang pertama kalian buka Google dan masuk ke akun Google kalian. Kemudian pilih email undangan virtual MPLS dari panitia, nanti akan kita schedulekan ya, dan akan menerima undangannya dari panitia. Kemudian pilih link Google Meet yang ditandai merah, nah seperti ini. Nah ini nanti silakan kalian klik untuk memulai kegiatan virtual MPLS. Kemudian selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman muka aplikasi Google Meet. Ya, pastikan mikrofon dinonaktifkan. Ingat, ini penting sekali sebelum mulai atau masuk ke Google Meet. Pastikan mikrofon dinonaktifkan. Yang kedua, pilih gabung sekarang untuk memulai. Kemudian selain dengan menggunakan aplikasi Google Meet, virtual MPLS juga bisa disaksikan secara live melalui akun Instagram resmi SMA Presiden. SMA Presiden. Ya, itulah untuk tunjuk teknis kegiatan selama MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Leo yang sudah menjelaskan mengenai pemaparan secara teknis masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk acara hari ini sudah di ujung. Sebelum saya tutup acara ini, di awal kita sudah buka dengan doa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Untuk semua file yang ditampilkan di Google Meet nanti akan di-share di grup orang tua dan di grup siswa. Sebelum acara ini ditutup, mari kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum diakhiri, ada pantun sedikit dari saya. Saya mengikuti Bapak Asep. Pantunnya cuma sederhana. Ada Bapak Tatang, ada Bapak Deden. Selamat datang di SMA Presiden. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.